Usaha Jokowi sentil Gubernur Tambeng, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Perlu diketahui sepanjang tahun 2020, di tengah pandemi yang belit negeri tercinta Indonesia, usaha pemerintahan Jokowi patut diapresiasi. Pasalnya, kendati sedang terbilang sulit, Jokowi bersama jajarannya tetap smart, mengkalkulasi secara cermat. Pembangunan secara fisik yang sudah dicanangkan tetap jalan sampai hari ini. Terkait mengatasi pandemi bisa dibilang jauh lebih baik dibanding negara lain. Bahkan, Malaysia dan Filipina saja sampai terheran-heran dibuatnya. Sampai akhirnya mereka meniru cara Jokowi mengatasi pandemi dengan 270,20 juta jiwanya tersebut. Pandemi COVID-19 tidak bisa dipungkiri memberi dampak negatif bagi nyaris seluruh sektor yang ada. Meski begitu, beberapa proyek strategis nasional atau PSN berhasil dirampungkan selama masa pandemi ini. Sepanjang 2020 ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo mampu menyelesaikan sekitar 11 PSN dari total target yang tertuang dalam Perpres nomor 109 tahun 2020. Sederet mega proyek sepanjang tahun 2020 yang sukses diresmikan, antara lain Jalan Tol Pandaan Malang, Jawa Timur, nilai investasi 5,97 triliun, Jalan Tol Pekanbaru Kandis Dumai atau Tol Permai, nilai investasi 16,21 triliun, Bandar Udara Baru Yogyakarta Kulon Progo, nilai investasi 6,98 triliun, Light Rail Transit atau LRT, Provinsi Sumatera Selatan atau Metro Palembang, nilai investasi 12,5 triliun, Kawasan Industri Ketapang nilai investasi 6 triliun, Kawasan Industri Konawe, nilai investasi 67,5 triliun, Kawasan Industri Wilmar Serang, nilai investasi 7 triliun, Sistem Penyediaan Alat Minum atau SPAM Kota Bandar Lampung, nilai investasi 1,1 triliun, Jalan Tol Kriang, Legundi, Bundar, Manyar, nilai investasi 12,22 triliun, Bendungan Tukul Jawa Timur nilai investasi 673,9 miliar, Bendungan Tapin, Kalimantan Selatan, nilai investasi 869,9 miliar. Sedang, sepanjang tahun 2021 hingga saat ini, pada September 2021, mega proyek yang diresmikan Jokowi pun sudah berjalan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, terdapat sejumlah peluang investasi pembangunan infrastruktur pada tahun 2021. Terdapat total 25 proyek pembangunan infrastruktur senilai 278,35 triliun rupiah yang ditawarkan. Kata Basuki, dalam diskusi bertajuk Peluang Investasi Pembangunan Infrastruktur Perhubungan dan Wisata 2021. Rasanya, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi berdasarkan bagian dari nawacita, wujud dari keinginan atau cita-cita menjadikan Indonesia yang mandiri, berkepribadian, dan berdaulat. Ambisi Anies. Langkah nyata Jokowi yang terlihat nyata memantik tanya. Berulang kali Presiden Jokowi yang meresmikan berbagai proyek yang tentunya bermanfaat untuk rakyat ini seolah terbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan. Soal ngototnya ia selenggarakan Formula E dengan biaya yang tidak sedikit dan bebani keuangan negara. Proyek semacam bendungan yang menghabiskan anggaran kisaran 500 miliar sampai 1 triliun jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Formula E dengan biaya 1 triliunan lebih yang hanya sehari 2 hari selesai, tentu tak sebanding. Meski ajang tersebut akan diselenggarakan tiap tahun selama 5 tahun sesuai kontrak, maka tidak mengherankan jika Anies Baswedan oleh banyak pihak hanya terkesan mengejar ambisi pribadi dan menghambur-hamburkan keuangan. Sebab berdasarkan data sejak 2014, ajang Formula E diketahui merugi. Tentu, ini sangat paradoks sekali. Sejarah umum proyek ambisius Anies terkait ajang Formula E tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan kepada rakyat kecil. Tentu sangat berbeda jika proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang dan memiliki nilai investasi dapat memberikan multi efek kepada masyarakat. Entah, rasanya sudah berkali-kali Presiden sentil Anies Baswedan dengan sangat brilian. Tapi, karena gubernur ini terkesan tambeng, maka sentilan Jokowi kelihatannya tak berpengaruh sama sekali. Banyak pihak yang mengatakan bahwa proyek pemerintah yang kerap diresmikan oleh Jokowi dan proyek Anies selaku gubernur DKI Jakarta itu dua hal yang berbeda. Jangan ngawur disamakan. Bagi saya ya tentu saja berbeda. Yang satu untuk rakyat, sedang satunya untuk ambisi secara pribadi untuk pencitraan.
Keduanya sama-sama menggunakan anggaran, bukan? Yang pemerintah pusat ada yang dari kas negara, juga APBN, sedang DKI Jakarta dari APBD. Lantas, apa yang membedakan? Bukankah muaranya itu duit rakyat? Jadi, kendati studi kelayakan sebuah proyek dilakukan sebelum ketok palu, tapi tentu saja juga melihat landscape di masa yang akan datang. Jangan hanya karena pencitraan, kemudian memaksakan kehendak. Saya kira rakyat di era sekarang jauh lebih cerdas dan juga paham maksud dan tujuan para pemangku kebijakan di balik proyek-proyek ambisius mereka. Bagaimana menurut Anda? Demikian, salam. Bendungan penangkal banjir Jakarta bakal rampung. Anies, jangan klaim ya. Ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Salah satu infrastruktur yang gencar dibangun di masa pemerintahan Jokowi selain jalan tol adalah bendungan. Presiden Jokowi mengatakan, di tahun ini ditargetkan ada 17 bendungan yang diresmikan. Salah satunya yang sudah ditunggu-tunggu yaitu 2 proyek penangkal banjir Jakarta, Bendungan Sukamahi dan Ciawi yang akan diresmikan pada November 2021. Kemudian yang kita dapat selesaikan, Bendungan Ciawi bulan November di Jawa Barat, Bendungan Sukamahi di Jawa Barat bulan November, kata Jokowi dalam live peresmian Bendungan Bendo di Ponorogo. Seperti yang kalian ketahui, Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor adalah bagian dari Rencana Induk Pengendalian Banjir Jakarta. Sebenarnya bendungan tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2021. Tapi, karena beberapa faktor, kedua bendungan itu baru akan diresmikan pada November mendatang. Ada beberapa tantangan dalam pembangunan proyek kedua bendungan tersebut, yaitu pembebasan lahan dan hujan yang kerap terjadi. Untuk mengatasinya, kami selimuti lahan yang masih dikerjakan saat hujan. Saat tidak hujan baru dipadatkan lagi lapis demi lapis, kata Basuki. Jika sudah beroperasi, maka kedua bendungan tersebut bisa mengurangi banjir Jakarta hingga 24% dengan mengatur mengalirnya debit air di hulu Sungai Ciliwung sebelum ke Bendungan Katulampa dan terus ke Jakarta. Bendungan Ciawi memiliki volume tampung 6,5 juta meter kubik dan luas genangan 39,40 hektar. Dirancang untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendungan Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung. Bendungan ini bisa mereduksi banjir sebesar 111,75 meter kubik per detik. Bendungan Sukamahi adalah proyek yang sudah direncanakan sejak 1990, tapi baru dibangun di era Jokowi pada tahun 2017. Nah, dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi banjir parah yang menimpa Jakarta, seperti pada tahun 2020 lalu. Di saat kita mendengar kabar ini, tentunya pemerintah gerak cepat untuk mengerjakan apa yang harus dilakukan. Dan kita pasti bertanya, bagaimana progres naturalisasi sungai? Nah, ini kalau ditanyakan kepada Anies, maka siap-siaplah kecewa. Tidak ada kabarnya. Kemungkinan besar naturalisasi hanya lip service saja. Konsepnya seperti apa, kita tidak tahu. Normalisasi pun belum selesai. Yang proyek gede seperti rumah DP 0 rupiah saja tidak selesai, malah targetnya dikurangi secara drastis, apalagi cuma naturalisasi sungai. Sewaktu banjir besar melanda Jakarta tahun 2020, Anda sempat berkilah kalau penanganan banjir di hulu tidak beres, maka Jakarta akan banjir terus. Lebih kurang, begitu yang dia bilang. Ini seperti berusaha melempar tanggung jawab dan kesalahan ke pihak lain. Dan tantangan tersebut sudah dijawab pemerintah pusat, yaitu membangun 2 bendungan di atas. Tugas Anies apa? Ya, sebenarnya tak ada sih, cuma ngomong dan tata kata doang. Nanti ketika bendungan sudah diresmikan dan beroperasi, banjir sudah berkurang. Dia mungkin akan secara tersirat mengklaim Jakarta tidak lagi banjir besar. Sebagai tanda dia sudah berhasil, padahal kerjaan lebih banyak dilakukan oleh pusat. Dia hanya tampil di depan, pidato, dan membanggakan prestasi tersebut. Numpang tenar dengan tidak banyak melakukan apa-apa, cukup dengan modal percaya diri dan tebal muka. Enak emang di sini, sedikit bekerja, banyak penghargaan. Ibarat dua pihak bekerja sama, yang satu lakukan 80 hingga 90%, yang satu lagi hanya 10 hingga 20%. Itu pun kadang tidak selesai. Hehehe, lucu memang, tapi ini kenyataan yang memang terjadi. Apalagi ada satu rektor yang terkenal, suka mencela dan memuji Anies. Jangan-jangan nanti dia dengan bangganya, dengan otak label rektor, mengatakan semua itu berkat Anies. Anies penyelamat banjir Jakarta, pahlawan banjir di Jakarta. Baginya, apapun prestasi yang terjadi di Jakarta,
Meski yang melakukan adalah pihak lain, tetap saja itu milik Anies. Mungkin ada baiknya segera sahkan dengan serius bahwa pengerjaan bendungan di atas adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Tanggung jawab Anies adalah naturalisasi sungai. Tanya ke dia, kapan naturalisasi sungai selesai? Bila perlu, ajukan interpelasi, tanyakan kapan naturalisasi rampung. Nanti bakal ada undangan makan malam jilid 2. Bagaimana?